Halo para omnivora yang berada di Indonesia atau di dunia. Selamat pagi, siang, dan malam. Bagaimana kabar kalian? Masih menerobos wifi tetangga? Masih tetheringan bersama teman? Itu bukan salah satu visi misi Pegadaian. Makanya beli kuota, pasang wifi sendiri. Oke, cerita kali ini adalah cerita yang sangat mengerikan. Cerita ini tidak berhubungan dengan perkataan saya yang di depan tadi, karena itu adalah perkataan yang tidak terlalu penting. Cerita yang sangat mengerikan tentang penjual bakso misterius. Beliau sudah meninggal tadi pagi, tetapi malamnya. Langsung saja kita saksikan intronya. Halo semuanya, kenalin, namaku Noval. Ini adalah kisahku, kisah yang dialami aku dan ibuku. Sebenarnya aku sudah sedikit agak lupa dengan cerita ini, tapi ibuku menceritakannya lagi dan sehingga aku menceritakan ini. Kisah ini terjadi sekitaran tahun 2001 sampai 2003 ya. Saya sendiri lupa tepatnya tahun berapa, karena waktu itu saya tuh masih kecil ya, mungkin sekitar umur 4 atau 5 tahun lah. Oh iya, keluarga aku ini punya langganan bakso, tapi bakso ini bakso keliling ya. Biasanya bapak-bapak ini tuh keliling memutar di desa dan selalu saja lewat depan rumahku. Dan keluarga kami pun sering membeli baksonya, karena baksonya itu enak, dagingnya terasa, kata ibuku. Dan kuahnya pun gak kalah enak. Ibuku dan ayahku sering membeli bakso itu. Bahkan mereka sangat akrab dengan penjual bakso. Oh iya, kebetulan juga rumah tukang bakso ini dekat dengan tempat kerja ayahku. Tukang bakso ini namanya Pak Tejo ya. Ayah dan Pak Tejo ini akrab sih, karena biasanya di tempat kerja juga ayah mengobrol dengan Pak Tejo dan ya bahas seperti itulah biasa bapak kalau sedang ngobrol. Oh iya, waktu itu ayahku sedang pulang malam sih kalau tidak salah. Pamit ke ibuku kalau mau pulang malam, tapi ayah tidak mengatakan kenapa mau pulang malam, dan ibu hanya mengiyakan saja. Kebetulan malam itu Pak Tejo berjualan seperti biasa. Pak Tejo lewat depan rumah kami. Dari jauh pun terdengar suara ala-ala Pak Tejo ini memukul-mukul piring dan membawa gerobaknya. Kira-kira seperti ini. Ting 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 ting. Nadanya itu dari tinggi sampai ke rendah seperti itu. Itu adalah tukang bakso ala-ala Pak Tejo zaman dulu. Lalu ibuku pun langsung membuka pintu keluar dan menunggu Pak Tejo itu lewat. Tidak lama dari itu Pak Tejo pun lewat dengan gerobak khasnya. Lalu ibuku memanggil Pak Tejo dengan sebutan biasa. Pak, beli. Pak Tejo itu yang biasanya menyambut dengan riang atau ya seperti biasalah. Tapi waktu itu ibuku merasa aneh dan merinding dengan suasana malam yang seperti aneh seperti itu. Entah ibuku merasa malam itu sangat aneh, kata ucap dia. Dan Pak Tejo pun sungguh aneh, karena Pak Tejo tidak mengajak ngobrol ibuku. Pak Tejo juga ketika ibuku memesan, Pak Tejo hanya mengangguk saja. Pak Tejo ini tidak mengeluarkan sepatah kata pun waktu itu. Ibuku merasa aneh dong dengan hal itu. Ya mungkin pikir ibuku waktu itu, ya mungkin sedang ada masalah Pak Tejonya. Tahu Pak Tejo
sedang tidak enak badan, dan ibuku pun hanya diam dan tidak mau mengajak ngobrol Pak Tejo karena takut salah. Setelah ibuku memesan dan aku pun keluar mengambil bagianku. Lalu kata ibuku, aku tidak berani mendekat Pak Tejo. Yang biasanya aku memeluk-meluk kaki Pak Tejo yang sedang membuat bakso, kali ini aku merasa takut dengan Pak Tejo, aku yang masih kecil waktu itu. Aku tidak tahu kenapa, karena waktu itu masih kecil. Tapi ucap ibuku, aku tidak berani mendekat Pak Tejo. Bahkan untuk mengambil bakso di dekatnya pun aku tidak berani. Ibuku harus mengantarkannya kepadaku jarak yang tidak terlalu jauh sih, mungkin 2 atau 3 meter dari gerobak Pak Tejo ini. Seketika aku langsung masuk ke rumah dan melahap bakso itu seperti biasanya. Lalu ibuku pun menunggu 2 pesanan lagi untuk ibu dan ayahku makan. Lalu ketika ibuku hendak membayar, Pak Tejo pun hanya mengambil uang lalu pergi seketika, tidak mengucapkan sepatah kata pun waktu itu. Ibuku merasa aneh dan ibuku merasa, apa aku punya salah? Apa suamiku bersalah kepada Pak Tejo? Ibu hanya berpikir seperti itu. Tapi nyatanya ibuku hanya berpikir, ya sudahlah, mungkin ada masalah keluarga beliau. Tidak lama dari itu, mungkin sekitar 1 atau setengah jam ya dari keadaan itu, ayah saya pun pulang. Dan ayah saya memarkirkan motor di garasi lalu masuk ke rumah. Lalu ibuku bertanya, kenapa sih ya kok pulangnya malam? Dan ayahku hanya menjawab dengan santainya, oh iya, tadi aku lupa ngabarin bunda, kalau tadi ayah takziah dulu sebelum pulang dari kantor. Lalu ibuku pun kaget, takziah tempat siapa? Kok gak ngabarin aku? Cari ibuku, itu loh Pak Tejo yang biasanya jualan bakso lewat depan rumah kita. Beliau meninggal tadi siang karena tertabrak mobil. Di situ ibuku langsung kaget, terdiam, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena ibuku baru saja 1 atau 2 jam 1 jam atau 30 menit yang lalu ibuku baru saja membeli bakso Pak Tejo yang lewat di depan rumahnya seperti biasa. Ibuku langsung jatuh lemas seketika. Lalu ayahku langsung memberikan ibuku minum dan mengusap-usapkan ya seperti minyak-minyak seperti itulah ke dalam perut dan ibu supaya ibu tidak pingsan. Lalu tidak lama dari itu ibuku menceritakan sesuatu pada ayahku, sesuatu yang tadi ketika ibuku membeli bakso Pak Tejo dan bla 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 semua sampai akhir. Dan ayahku pun kaget dengan itu karena Pak Tejo sudah dimakamkan. Lalu ayahku hanya berkata, sudah, gak usah dipikirin, mungkin Pak Tejo hanya pamitan kepada keluarga kita. Kita doakan saja supaya arwahnya diterima di sisi Tuhan dan dilancarkan semua rezeki orang yang ditinggalkannya. Ayahku hanya berkata seperti itu. Sekian. Oke teman-teman, ini adalah kisah yang mengerikan sih. Seseorang yang sudah meninggal lalu tiba-tiba ada. Kalau jadi kalian bagaimana coba? Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal sebenarnya sih. Tapi di cerita tadi kita tidak jelaskan sosok Pak Tejo seperti apa dan bagaimana. Tapi ya cukup mengerikan sih ketika kita bertemu orang yang sudah meninggal. Sudahlah,
Oke teman-teman, saya mohon maaf jika kemarin-kemarin saya tidak upload lagi atau belum upload, karena ada sesuatu hal yang cukup mengganggu pikiran saya. Saya akan terus upload menggunakan bahasa-bahasa yang cukup vertikal, horizontal, aktual, lingkaran, semuanya pokoknya basing. Oke, terima kasih. Salam.